Bab 257. Basis kultivasi menghilang. Kenscheng. Dalam kegemparan, Andreas yang marah berteriak dengan marah, tiba-tiba berdiri, menghancurkan kekosongan dengan satu langkah, dan membanting Kenscheng dengan tamparan. Bagaimana dia bisa menduga bahwa Kenscheng sebagai penguasa sekte akan berani menjebak junior alam Ren Yuan di depan mata semua orang? Kemarahannya sangat besar. Mendengus. Kenscheng mendengus dingin, dan membalikkan tangannya dengan telapak tangan. Boom! Kedua telapak tangan bertabrakan dan momentumnya sangat besar sehingga seluruh kekosongan terguncang dan berdengung. Puncak gunung sekte Zeng yang juga runtuh karena momentum kuat yang dihasilkan oleh konfrontasi antara keduanya. Kamu sia-sia sebagai penguasa sekte. Heng Qifeng, yang sangat marah, juga meraung marah dan menebas langit dengan pedang. Lancang. Dengan suara decitan dingin yang halus dan tua, seorang lelaki tua berbaju abu-abu sudah muncul di kehampaan, dan dia membalikkan tangannya dan menghancurkan cahaya pedang Heng Qifeng, dan bahkan Heng Qifeng sendiri pun kaget dan terhempas ke belakang. Calon level langit, master dari 4 penjuru membeku. Ini adalah sekte Zeng Yang, apakah kamu mencari kematian? Pria tua berpakaian abu-abu mendengus dingin, berdiri di kehampaan, seperti raja di dunia, dengan aura yang begitu kuat sehingga terlalu banyak orang tidak bisa menahan gemetar. Dia adalah buyut sekte Zeng Yang, instruktur sebelumnya sekte Zeng Yang, dan kultivator sejati calon level langit, Chor Lusyin. Chor Lusyin, sekte Zeng Yang kalian keterlaluan. Andreas yang menatap lelaki tua berpakaian abu-abu itu tanpa rasa takut dan berteriak keras. Chor Lusyin melirik Andreas yang dan mendengus dingin. Andreas yang, apakah Mentari Yu tidak mengajarimu cara menghormati senior sebelum pergi? Atau, kamu tidak memandangku di matamu? Mengatakan itu, aura Chor Lusyin menjadi begitu hebat lagi sehingga aura Andreas yang buyar. Melihat ini, master dari 4 penjuru sekali lagi merasa takjub, diam-diam mengatakan bahwa tekanan Chor Lusyin sangat kuat, dan kekuatannya telah mencapai tingkat yang mencengangkan. Namun meski begitu, Andreas yang tiba-tiba mengambil langkah maju, Kenscheng menjebak muridku, jika kamu tidak memberiku penjelasan kepada sekte Heng Yue, sekte Heng Yue akan melakukan apapun untuk menyatakan perang pada sekte Zeng Yang kamu. Coba, sebelum Chor Lusyin bisa berbicara, Kenscheng memberikan suara rendah dan menatap Andreas yang dengan penuh minat. Andreas yang, kamu bisa makan nasi, tapi jangan bicara omong kosong. Kamu masih berani berdalih. Apakah aku perlu berdalih? Kenscheng berdiri tegak, mengangkat bahu, bahkan lebih banyak tawa sarkastis. Aku pernah mengatakan bahwa murid yang memenangkan tempat pertama di pertandingan 3 sekte akan mendapat tambahan hadiah pil spiritual 5 pola. Tapi aku tidak mengatakan pil spiritual berpola 5 seperti apa, dan pil spiritual yang aku berikan memang berpola 5. Jadi jika kamu mengatakan aku menjebaknya, bukankah memfitnahku? Kamu. Andreas yang terdiam, dan wajahnya menjadi sangat jelek dalam sekejap. Memang Kenscheng benar, dia pernah berkata bahwa murid yang menjadi juara pertama dalam pertandingan 3 sekte akan diberi tambahan pil spiritual 5 pola, tetapi dia tidak mengatakan tentang jenis pil spiritual 5 pola apa. Apalagi pil spiritual yang diberikan Kenscheng kepada Harley Ye memang berpola 5. Dengan demikian Kenscheng tidak salah, yang salah adalah mereka terlalu ceroboh. Untuk menyembuhkan Harley Ye, mereka memberi Harley Ye obat tanpa mengetahui obat apa itu, sehingga disiasati oleh Kenscheng. Kerugian bodoh, benar-benar bodoh. Andreas yang terdiam meski marah, itu karena mereka terlalu ceroboh, karena mereka menilai Kenscheng terlalu tinggi. Dia berani menghitung alam Ren Yuan di depan mata semua orang. Diki Pang yang berapi-api tidak bisa menahan amarah. Dia berada di puncaknya, dan dia cukup siap untuk bertarung di tempat.
Sama seperti dia, momentum Heng Qifeng dan Dao Xuanyi juga meningkat drastis dalam sekejap. Melihat ini, tetua Sekte Zeng yang mendengus dingin, puluhan tetua melompat, semuanya alam Kong Ming, masing-masing dengan aura kezaliman yang luar biasa, dan aura itu terhubung bersama, bahkan calon level langit pun sangat takut. Sekarang berperang, aku tidak keberatan meninggalkan kalian semua di Sekte Zeng Yang. Melihat bau mesiu yang kuat, Ken Cheng mencibir dalam hatinya. Dia tidak takut, ini wilayah Sekte Zeng Yang, dia ingin sekali Andreas yang bertarung dengan mereka, karena dengan itu, Sekte Zeng Yang punya alasan untuk menyerang dan ia mampu membunuh Andreas Yang dan yang lainnya secara terang-terangan. Melihat Sekte Zeng Yang siap untuk pertempuran besar, mata Andreas Yang berkilat dingin. Namun, pada saat kritis ini, dia langsung tenang. Dia bisa menjadi kepala sekte, dan dia secara alami memiliki penglihatan yang luar biasa. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat melihat bahwa ini dirancang oleh Ken Cheng sebelumnya. Begitu perang dimulai, dia akan jatuh ke tangannya. Hanya dengan mengandalkan beberapa dari mereka, seluruh pasukan akan habis di sini, tidak ada ketegangan. Saat kedua belah pihak berhadapan, Harley Ye di panggung pertandingan menyemburkan darah lagi. Pada saat ini, keadaan seluruh dirinya sangat buruk, darah meluap dari semua pori-pori di tubuhnya, dan meridian di tubuhnya juga pecah setiap inci. Dia sudah menjadi pria berdarah, aura lamban hingga ekstrim, dan kultivasinya telah jatuh ke tingkat ke-6 alam Ningqi. Berhenti. Telapak tangan Tuan Suge sudah berada di tubuh Harley Ye, seolah-olah sedang melarutkan kekuatan obat pil pengikis tulang untuk Harley Ye. Harley Ye. Fancy Chu tampak pucat, menatap Harley Ye, yang wajahnya penuh kesakitan dan kultivasinya terus menurun. Dia tampak sedikit tidak berdaya. Meskipun dia tahu itu pil pengikis tulang, dia tidak punya cara untuk menolongnya, jadi dia harus menggantungkan harapannya pada Tuan Suge. Hanya saja pil pengikis tulang telah larut dalam tubuh Harley Ye, biarpun itu adalah Tuan Suge yang memiliki kekuatan menantang langit pun tidak berdaya. Hanya 3 napas, kultivasi Harley Ye telah turun dari alam Ningqi tingkat ke-6, ke tingkat pertama alam Ningqi, dan kemudian dari tingkat pertama alam Ningqi, dan tingkat kultivasi tersebar abis. Aura yang tidak teratur juga merosot hingga ekstrim dalam sekejap, hampir musnah di tempat. Pil pengikis tulang berpola 5 bisa membuat alam Kong Ming kehilangan basis kultivasinya. Dia bisa mempertahankan nyawanya sudah merupakan berkah dalam kemalangan. Tuan Suge menghela nafas dan menarik kembali telapak tangannya tanpa daya. Harley Ye, muridku. Fancy Chu memeluk Harley Ye erat-erat dalam pelukannya, dengan air mata di matanya. Muridnya telah menanggung begitu banyak beban dan bekerja sangat keras untuk sampai ke titik ini, tetapi dia berakhir begini pada akhirnya. Sebagai gurunya bagaimana mungkin tidak merasa sakit hati? Mengapa? Melihat bahwa basis kultivasi Harley Ye menghilang, fondasinya benar-benar hancur, ada desahan dari segala arah. Sangat disayangkan untuk seorang jenius seperti itu. Ini adalah kerugian besar bagi dunia kultivasi kita. Angin dan ombak sudah dilalui, tapi malah jatuh di selokan kecil. Ini mungkin takdir dalam kegelapan. Legenda tak terkalahkan dipatahkan oleh bocah alam Ren Yuan ini. Jenius yang luar biasa, tetapi dalam intrik, dia telah benar-benar berubah menjadi orang lumpuh. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah cantik Yona Sangguan pucat, dia menatap Harley Ye yang pingsan karena kesakitan. Ini, kenapa begini? Di samping, wajah Desi memucat seketika. Selama bertahun-tahun, jarang sekali bisa menyukai seorang pria, tapi dia menyaksikan situasi yang begitu menyedihkan terjadi padanya, hatinya sakit. Dulu, diafragmamu rusak, dan hari ini kultivasimu hilang.
Apakah ini siklus sebab dan akibat? Tidak jauh, Nancy Ji melihat ke sisi ini diam-diam dengan ekspresi rumit. Pembalasan, ini adalah pembalasan, itu pantas. Melihat Harley Ye berakhir dengan sangat menyedihkan, murid sekte Zeng yang tidak bisa menahan tawa, kata-katanya bahkan lebih sinis. Bahkan jika kamu mengalahkan kakak senior Ji, bukankah kamu masih cacat? Dasar pengkhianat guru dan sekte. Bersambung. Bab 258. Pergi dengan tidak berdaya. Aku. Lan Sichu membuka mulutnya, tapi dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Selama ini, dia berpikir untuk menyimpan kejadian malam itu dalam ingatannya. Sebagai seorang gadis giok, dia tidak tahu bagaimana mengatakannya. Kenscheng, berikan nyawamu. Selama diskusi, desisan Fen Sichu terdengar di panggung pertandingan. Dia, yang terpana oleh kemarahan, menusuk langit dengan pedang menuju Kenscheng yang duduk di kursi tinggi. Bahkan jika dia dimakamkan di sini, dia juga harus mencari keadilan untuk Harley Ye. Melihat ini, Kenscheng mencibir, dan kekuatan gaib menakutkan yang telah lama dipersiapkan muncul dari udara. Namun, tepat saat dia akan menembak, sosok yang kuat menghalangi pedang Fen Sichu. Darah menumpuk, dan ketika semua orang melihatnya, mereka menyadari bahwa itu adalah Andreas yang memblokir pedang Fen Sichu. Dia ditusuk bahunya oleh pedang itu, tetapi itu karena Fen Sichu mengurangi sedikit kekuatan pada saat kritis, kalau tidak dia akan terluka parah. Kakak seperguruan, kamu mundur. Andreas yang tiba-tiba berteriak, memotong kata-kata Fen Sichu di tempat. Dia adalah ketua sekte dan dia bisa melihatnya dengan jelas. Memulai pertarungan di sini pasti akan menyebabkan kematian mereka sendiri. Mereka sudah memiliki murid yang telah dihancurkan, jangan sampai Fen Sichu, Heng Qifeng dan yang lainnya juga mati di sekte Zeng Yang. Dia lebih mengerti bahwa jika dia ingin mendapatkan keadilan untuk Harley Ye, kekuatan mereka jauh dari cukup. Yang harus dia lakukan adalah kembali ke sekte Heng Yue dengan selamat. Jika dia ingin bertarung melawan sekte Zeng Yang, dia harus mengerahkan kekuatan seluruh sekte Heng Yue. Ayo pergi. Melirik Kenscheng dengan dingin, Andreas yang tiba-tiba berbalik dan melangkah ke pedang terbang terlebih dahulu. Sial. Melihat ini, Dicky Pang menggertakkan giginya dan berjalan ke pedang terbang dengan mengendong Harley Ye. Yang lain, meskipun Heng Qifeng dan yang lainnya tidak mau, bahkan jika ada kemarahan yang mengerikan, mereka terpaksa mengikuti. Di sisi lain, ketika Fen Sichu pergi, dia menatap Kenscheng, yang memiliki pandangan mencemooh di kursi tinggi itu, lalu dia berteriak dengan dingin, Kenscheng, dendam hari ini akan kamu bayar lain hari. Kita tidak akan pernah damai. Weng. Segera, pedang terbang berdengung dan naik ke udara. Pada pedang terbang, Harley Ye yang linglung dengan mata yang sangat redup pun menunduk diam-diam, untuk menatap semua wajah jahat itu. Meskipun dia marah, dia luar biasa tenang. Mungkin, mereka yang mengenal dirinya tahu bahwa semakin tenang dia, semakin menakutkan dia. Di sisi lain, melihat pedang terbang yang terus-menerus menjauh, Nancy Ji yang dipapa orang pun sedikit tersandung. Pada saat ini, dia bukan lagi tubuh Xuan Ling yang sombong, tetapi lebih mirip wanita lemah, melihat kekasihnya kabur dari pandangannya. Setelah Andreas yang dan yang lainnya pergi, Tuan Suge melirik Kenscheng di kursi tinggi, lalu menatap Chor Lucien yang berdiri di kehampaan, dan berkata sambil mencibir, Chor Lucien, aku telah mendapatkan bimbingan trik sekte Zeng yang kamu hari ini. Mendengar ini, Chor Lucien juga mendengus dingin, Yuda Suge, kamu datang tanpa diundang dan mengganggu daerah terlarang sekte Zeng Yangku. Aku masih belum memintamu untuk menjelaskan masalah ini. Jadi, kamu ingin berlatih denganku?
Yuda Suge memutar lehernya, energi di tubuhnya sudah mulai aktif, tekanan kuat tiba-tiba muncul, menyebabkan semua orang yang hadir berubah ekspresinya. Memang aku takut padamu. Chor Lucien mendengus dingin, dan tekanan kuat langsung memenuhi langit, dan momentum Tuan Zuge tidak lemah sama sekali. Melihat ini, master di empat arah tiba-tiba membeku, mereka masing-masing menerbangkan juniornya mundur jauh dari sini. Kedua master calon tingkat langit berkelahi, ini bukan lelucon jika terjadi ledakan. Namun, ketika semua orang berpikir bahwa dua calon tingkat langit akan bertarung, Tuan Zuge, yang auranya telah naik ke ekstrim, mau tidak mau sedikit mengernyit dan melihat ke kedalaman sekte Zeng yang dengan mata menyipit. Aura yang sangat kuat, Tuan Zuge sepertinya melihat tembus sesuatu. Meskipun auranya baru saja muncul, dia masih merasakan, dan yang mengejutkannya, orang yang meluapkan auranya, ternyata berada pada level yang sama dengan dia dan Chor Lucien. Kenapa? Kamu takut? Melihat sikap Tuan Zuge yang menarik kembali momentumnya, Chor Lucien dalam kehampaan mencibir. Akan ada peluang di masa depan. Tuan Zuge melirik Chor Lucien, lalu tiba-tiba berbalik, mengajak Desi terbang dengan pedang ilahi ke dalam kehampaan. Tuan Zuge pergi tiba-tiba, yang mengejutkan semua orang. Bukan gaya Yuda Zuge untuk mundur menyerang pertarungan. Dia pasti takut pada sekte Zeng yang ketika dia pergi dengan sikap yang begitu berkecil hati. Semuanya, pertunjukannya sudah selesai. Ketika semua orang terkejut, Kenscheng melirik ke bawah. Mendengar ini, semua keluarga kultivator buru-buru pergi, bahkan calon level langit seperti Yuda Zuge yang tidak takut langit saja sudah takut, belum lagi mereka. Namun, meskipun mereka pergi, mulut mereka penuh dengan desahan dan keheranan. Pertandingan tiga sekte kali ini jauh lebih seru dari dugaan. Tubuh Xuanling memang memukau, namun ada yang lebih menakjubkan darinya. Memikirkan Harley, khawatirnya setelah hari ini, kisah pertandingan tiga sekte akan segera menyebar ke seluruh dinasti Dacu. Namanya ditakdirkan untuk diketahui semua orang. Bocah alam Ren Yuan inilah yang memecahkan legenda yang tak terkalahkan. Namun, itu adalah seorang jenius yang luar biasa yang benar-benar dijebak oleh sekte Zeng Yang. Kultivasi dia sepenuhnya hilang tanpa tersisa. Pada titik ini, dia tidak bisa kultivasi dewa lagi dan sekali lagi menjadi pecundang yang tidak dapat berkultivasi. Hal ini membuat banyak orang menghela nafas. Tidak tahu apakah itu hukum karma atau takdir. Hari itu, Harley dikeluarkan dari sekte karena rusak diafragmanya. Dia datang kembali mengikuti pertandingan tiga sekte dengan kuat dan menciptakan legenda abadi. Namun saat meninggalkan tempat, dia berubah menjadi pecundang lagi. Ketika terlalu banyak orang menghela nafas, mereka juga memikirkan bahwa Harley bisa sekali lagi memulai jalur kultivasi dewa ketika diafragmanya rusak hari itu. Tidak tahu apakah kali ini dia bisa menciptakan keajaiban lagi. Namun, semua orang tahu bahwa kali ini tidak mungkin. Diafragma rusak masih bisa diperbaiki, tetapi fondasi basis kultivasi dihancurkan. Bahkan jika alam Kongming yang kuat membantunya juga tetap tidak berdaya. Pil pengikis tulang adalah ramuan yang sangat mendominasi, apalagi memiliki 5 pola. Pil pengikis tulang berpola 5 sudah cukup untuk membuat alam Kongming kehilangan kultivasinya, belum lagi alam Ren Yuan. Tuan Zuge mengatakannya dengan benar, Harley dapat hidup saja adalah keberuntungan dalam kemalangan. Tak lama berselang, tak ada satu penonton pun yang tersisa di venue pertandingan-pertandingan tiga sekte yang semarak itu. Di sini, hanya ada sisa pertandingan yang kacau dan orang-orang sekte Zeng yang tertawa bahagia. Ini adalah harga yang harus dibayar karena memprovokasi sekte Zeng yang kami. Di kursi tinggi, Kenscheng tersenyum dengan jahat. Menurutnya,
kali ini Sekte Zeng yang telah kehilangan semua muka, tetapi dia masih pemenang terbesarnya. Meskipun Harley Ye mengalahkan tubuh Xuanling, dia sudah menjadi orang cacat, sedangkan tubuh Xuanling dari Sekte Zeng yang dia pasti akan jaya pada waktunya lagi. Andreas Yang, bisakah kalian kembali hidup-hidup? Itu masih menjadi pertanyaan. Ken Cheng tersenyum lebih lebar, dan masih ada cahaya suram di matanya. Aku tidak tahu, kedua jenderal hantu itu, bisakah kalian hentikan? Bersambung.